sholat isya dan subuh serta maghrib suara imam dijaharkan? Ada yang tahu nggak jawabannya? Kasih hadiahnya atau jawabannya? Selain Ustadz ya, Ustadz tahu ini. Apa Bu? Kenapa sholat maghrib, isya dan subuh suaranya dijaharkan? Ya. Kalau yang buru-buru yang bisa jawab boleh pulang duluan. Itu hadiahnya. Jawabannya karena memang kebiasaan orang Yahudi kalau sudah menjelang maghrib itu sudah teler, sudah mabuk. Kapan sadarnya? Besok pagi jam 9 jam 10. Dulu kalau di zaman Rasulullah karena Islam masih sedikit, siapa yang sholat dipancung. Ya. Tapi kenapa Rasul bawa suara jahar? Karena memang kebanyakan Yahudi itu sedang mabuk, sedang teler. Kapan sadarnya? Besok pagi. Makanya suaranya jahar waktu maghrib, waktu isya dan waktu subuh. Jadi syariat sampai hari ini. Ya. Baik, itu saya cukupkan Bu ya, karena waktu kita terbatas. Rasul memimpin sholat berjamaah. Ya. Suatu ketika Nabi sudah berdiri karena Bilal sudah iqamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nabi maju ke depan. Begitu Nabi maju, biasanya kan Nabi melihat ke arah jamaah. Biasanya Nabi membaca hadis panjang. Apa Nabi baca? Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf karena itu bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Tapi sholat kali ini bukan itu yang baca Nabi. Jadi kalau nanti ibu dengar ada imam membaca bukan itu, jangan dianggap bid'ah, karena Nabi juga pernah membacanya walaupun sangat langka. Nabi berdiri menghadap arah jamaah. Nabi lihat sawu waqtadi, lurus dan seimbangkan shaf. Nabi melihat di belakangnya ada dua sahabat yang jarang absen. Siapa itu Bu? Pertama Abu Bakar As-Siddiq, persis di belakang Rasulullah. Ada salah seorang sahabat ketika sholat berjamaah, kalau dia tidak di sisi kanan Abu Bakar, di sisi kiri. Sahabat itu sangat kaya. Saking kayanya yang memegang kunci gudangnya 200 ekor onta. Kalau sekarang 200 mobil Innova. Itu yang megang kunci gudangnya saja. Ibu yang megang kunci gudang ibu berapa mobil? Belum punya gudang kan? Ya. Punya kunci bu, kuncinya dulu, gudangnya belakangan. Ibu yang dimuliakan Allah, saking kayanya Bu yang megang kunci gudangnya berapa? 200 ekor onta. Apa kata Rasul? Aina Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya Bu? Abdurrahman bin Auf. Dialah orang paling kaya di zaman Rasulullah. Saking kayanya yang megang kunci gudangnya berapa onta tadi Bu? 200 ekor onta. Aina Abdurrahman bin Auf. Mana Abdurrahman bin Auf? Wahai Abu Bakar. Karena ini posisi sudah mau takbiratul ihram, Abu Bakar hanya geleng kepala. Artinya apa Bu? Artinya apa Bu? Abu Bakar geleng kepala. Artinya apa itu? Tidak tahu. Ya. Nabi tak kunjung takbir. Nabi malah mengumumkan, ada nggak di antara kalian melihat Abdurrahman bin Auf? Semua jamaah melihat kanan, kiri, depan, belakang. Mereka ikut mencari mana sahabat yang satu. Karena tidak tahu, mereka mengatakan, ya Rasul kami tidak tahu. Nabi pun menghadap kiblat. Allahu Akbar. Salat apa tadi Bu? Salat apa tadi Bu? Belajar di waktu kecil bagi mengukir, belajar sesudah dewasa, laksana mengukir. Kalau cerita nyanyi itu cepat kali nyambung ya kan. Ya, kayak saya ulang-ulang Bu, salat asar. Nabi menghadap arah jemaah. Aina Abdurrahman bin Auf? Mana Abdurrahman bin Auf? Enggak tahu ya Rasul, kata para jemaah. Nabi pun takbir.
Selesai salam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi sholat kali ini tidak berzikir, langsung berdiri. Ketika Nabi berdiri, apa yang dia tanya? Nampak kalian enggak Abdurrahman bin Auf? Ternyata Rasul masih penasaran dengan sahabat yang kaya raya ini. Ada nampak kalian enggak Abdurrahman bin Auf? Semua jamaah celingak-celinguk. Ibu tahu celingak-celinguk apa artinya? Iya, nyari-nyari. Kersika ibu tadi prakteknya. Nyari-nyari mana sahabat yang kaya ini. Rupanya Abdurrahman bin Auf terlambat 1 rakaat mengikuti sholat berjamaah asar. Sapnya di mana ibu? Dekat sendal. Di mana apanya sapnya bu? Di paling belakang dekat sendal. Terlambat berapa rakaat tadi bu? 1 rakaat. Bu, ibu, kalau kita terlambat 1 rakaat sholat asar di masjid bu, kira-kira sapnya sap belakang nggak? Belakang nggak? Betul, di masjid mana itu kejadiannya? Bukannya masih nyelonong bisa sap pertama? Ramadan pertama mungkin. Kalau sudah Ramadan, saya bu Ramadan pertama di Umar karena saya ketua BKM. Ramadan kedua udah beredar di luar. Saya terlambat bu. Begitu azan saya sampai, nggak bisa masuk di saat pertama. Dekat pintu masuk saya bu. Begitu muadzinnya iqamat lihat, mana Ustaz Rajulin segala. Saya udah gini kan nggak nampak, pendek pula ya kan. Ya. Qomatlah muadzinnya. Langsung saya nyelonong. Oh, di mana tadi Ustaz? Dekat pintu. Itu malam tarawih kedua. Malam ke-7 separuh jamaahnya sudah hilang. Ya. Tadi malam tinggal 2 saf. Saya tanya lepas ceramah, Pak BKM, kemana jamaah kita? Malam kedua kemarin saya terlambat padahal sudah sedang azannya masih. Saya nggak bisa masuk saking penuh saf. Ini sekarang kok tinggal 3 saf. Iya Pak Ustadz, sudah mudik Pak Ustadz. Jauh kampungnya ya? Iya Pak Ustadz. Saya dalam hati saya, oh mungkin ada yang ke Papua pulang mudiknya kan, ada yang ke Padang, ke Jakarta. Begitu saya tanya sama ketua BKM, kira-kira jamaah yang selama ini banyak hadir ini sekarang udah mudik pulang kampung, di mana kampungnya Pak? Maaf ya Pak Ustadz, kampungnya kiri kanan masjid katanya. Rupanya bukan orang Papua, memang sebelah masjid, cuman malas ke masjid. Jangan ya bu. Ya, ingatkan laki ibu bang ke masjid. Azan tak ke masjid suami ibu berani nggak bilang bu? Bang ke masjid. Kalau abang tak ke masjid jangan pulang ke rumah. Apa kata suami? Ya udah kalau nggak boleh pulang ke rumah, aku buka cabang 1 lagi. Jangan ibu senggakkan laki ya bu, sentuh hatinya. Ibu yang dimuliakan Allah. Saya lanjutkan kisah tadi. Abdurrahman bin Auf langsung tunjuk tangan. Ana ya Rasulullah. Dia cepat-cepat ibu kena masbuk 1 rakaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung dia salam. Enggak sampai innaka hamidum majid. Kemudian langsung dia tunjuk tangan, ana ya Rasulullah, saya Rasul. Kok paling belakang kata Nabi? Saya terlambat 1 rakaat ya Rasul. Ta'ali ya sahibi. Kemari wahai sahabatku. Maka Abdurrahman bin Auf pun melangkahi bahu orang ibu banyak dari saf paling belakang menuju Rasulullah. Begitu dia berdiri, apa kata Nabi? Wahai Abdurrahman bin Auf, aku dapat informasi langsung dari Allah lewat Jibril. Nah, ini khusus kita dengar ya bu. Ini kita pasang kuping nih bu, ini paling penting. Ceramah saya nggak lama kok bu. Ya. Pokoknya kalau udah selesai langsung saya tutup. Apa kata Rasulullah? Aku dapat informasi dari Allah lewat Jibril. Saat aku keluar dari rumah tadi menuju masjid ini, di tengah jalan aku dijumpai Jibril. Dia menyampaikan berita gaib tentang dirimu. Ada 2 isi beritanya. Engkau izinkan tidak berita itu ku expose di sini? Apa kata Abdurrahman bin Auf? Tafadhal ya Rasulullah. Silakan wahai Rasul. Begini kata Nabi. 1 beritanya menyenangkan buat dirimu, tapi yang kedua kurang menyenangkan. Kaifa ya sahibi? Bagaimana wahai sahabatku? Tetap engkau izinkan ku expose berita gaib itu 2-duanya di sini?
La ba'sa ya Rasulullah, enggak apa-apa ya Rasul, katanya, silakan. Akhirnya Abdurrahman bin Auf duduk ibu di hadapan Rasulullah. Rasul pun duduk juga. Semua jamaah yang habis sholat asar ini nggak ada yang pulang. Informasi apa kira-kira yang diekspos oleh Rasulullah? Rasul pun langsung menatap wajah sahabatnya ini yang kaya raya ini. Sembari Nabi berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, sahabatku, saat aku keluar dari rumah tadi menuju masjid ini untuk melakukan sholat asar, di tengah jalan aku dijumpai Jibril menyampaikan dua berita gaib tentang diri. Berita yang pertama, semua yang hadir pasang kuping, Bu. Udah pasang kuping semua nih, Bu? Semua yang hadir di Masjid Nabawi pasang telinga. Berita apa, Abdurrahman, kira-kira? Berita yang pertama, kata Rasul, engkau salah seorang sahabatku yang dijamin masuk surga. Langsung Abdurrahman bin Auf duduknya tegak, ibu, bibirnya senyum. Kenapa senyum, ibu? Karena sudah dapat jaminan dia punya kapling di surga. Bu, Mam ya Ustaz, ya kena banyak ibu boleh saya sapa, kan? Ya. Ibu kira-kira sudah punya kapling nggak di surga? Ibu tahu nggak wanita paling depan barisannya saat melewati titian Siratal Mustaqim menuju surga? Siapa nama wanita itu? Siapa, Bu? Ada orangnya di sini? Kalaupun ada, mungkin namanya sama, orangnya beda. Iya. Kalau Khadijah barisan paling depan saat melewati Sirat menuju surga, kira-kira nih ibu di belakang Khadijah barisan keberapa? Barisan keberapa, Bu? Jawab aja, Bu, nggak ada sanksi, kok salah pun nggak apa-apa, Bu. Kira-kira ibu di belakang Khadijah barisan keberapa? Kedua. Pede kali, Bu, ya. Bu, harus pede kita, Bu. Ya, harus yakin kita. Bila perlu jangan barisan kedua, tapi sejajar dengan barisan Khadijah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalnya, Ibu? Cuman dua saja. Hidupkan sunnah, rajin sholat, rajin sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sebenarnya bukan itu isi ceramah saya, Bu, supaya ibu nggak ngantuk ini. Ada yang ngantuk, Bu? Ada yang ngantuk? Ada satu jin. Jin ini kerjanya kalau dengar ceramah dia membuat kita ngantuk. Langsung berdiri di alis mata kita. Ya. Kalau kita mendengarkan orang baca Quran, dibuatnya kita muak. Padahal jam tidur kita cukup. Tapi kalau menyaksikan ada orang yang nyanyi semi telanjang, walaupun semalam suntuk tak tidur, matanya melotot. Ini kerja jin, dia buka alis mata kita ini, melotot terus sampai pagi. Tapi kalau mendengarkan kebaikan majelis ilmu, majelis zikir, langsung dia berdiri di alis mata kita, akhirnya mata lama-lama tertutup. Ya, Bu, coba ibu lihat kiri kanan ibu, ada nggak yang ngantuk? Ada, Bu? Kalau ada berarti ada satu jin namanya Wasnan sudah berdiri di alis matanya berarti. Coba ibu lihat kiri kanan ibu, ada yang ngantuk, Bu? Berarti si Wasnan sudah berada di alis matanya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan Ustaz. Ada dua berita yang disampaikan Jibril, wahai Abdurrahman bin Auf. Yang pertama, engkau salah seorang sahabatku yang dijamin masuk surga. Langsung Abdurrahman bin Auf duduknya tegak, bibirnya senyum. Kemudian yang kedua, kata Rasul, inilah berita yang kurang menyenangkan buat dirimu, wahai sahabatku. Berita kedua apa ya Rasul? Ya, beritanya kurang menyenangkan buat dirimu. Enggak apa-apa ya Rasul, lanjutkan.
apakah boleh aku teruskan berita yang kedua ini? Kata Rasul. Boleh ya Rasul. Saat engkau melewati titian siratal mustaqim menuju surga, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau melewati sirat itu dengan cara merangkak. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf langsung wajahnya lesu, tertunduk sambil nangis. Dia pun bertanya, ya Rasul, apa diri ini enggak layak ketika melewati titian siratal mustaqim lebih cepat dari cara merangkak ya Rasul? Rasul enggak menjawab pertanyaannya, malah Nabi mengatakan, nanti di akhirat umatku beragam caranya melewati titian siratal mustaqim. Ada nanti umatku, ada nanti penduduk masa. Bu, semua manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman akan berkumpul nanti di satu tempat. Apa nama tempatnya, Bu? Padang. Saya salah dengar. Padang. Berarti saya salah dengar ya. Padang. Ada yang jawab padang bulan. Nggak muat ya, Bu? Ya. Berkumpul di padang mahsyar, kemudian dipersilakan melewati titian siratal mustaqim. Apa kata Nabi? Saat manusia melewati titian siratal mustaqim beragam caranya. Ada di antara penduduk mahsyar saat melewati titian siratal mustaqim itu seperti orang merangkak. Ini contohnya Abdurrahman bin Auf. Di depan orang ramai loh diumumkan Rasulullah. Ada yang nanti lebih baik dari itu, seperti orang jalan kaki. Tahukah kalian perjalanan di atas titian siratal mustaqim berapa tahun? Para sahabat dan jamaah yang hadir hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Mereka jawab. Rasul jelaskan, mendatarnya 10.000 tahun, mendakinya 10.000 tahun. Dan berapa? Mendatar kembali 10.000 tahun, menurun kembali 10.000 tahun, mendatar terakhir 10.000 tahun, baru surga dan neraka. Dan ingat Bu, bukan tahun dunia, tapi tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Bu, capek nggak Bu berjalan di titian siratal mustaqim? Capek nggak Bu? Apa kata Nabi? Ada umatku saat berdiri nanti di titian siratal mustaqim, dia tidak menemukan 50.000 tahun. Kenapa? Karena dengan amalnya dia nanti ketika melewati titian siratal mustaqim seperti orang naik unta. Lebih cepat ya Bu dibanding jalan kaki. Dan paling istimewa kata Rasul, ada umatku nanti yang paling hebat ketika dia menginjakkan pintu titian siratal mustaqim dengan kaki kanannya, kata Rasul, dia angkat kaki kiri, dia letakkan, langsung berada di depan pintu surga. Bu, Ibu pilih yang mana Bu? Pilih yang mana Bu? Merangkak seperti orang jalan kaki, seperti naik kendaraan, atau begitu diinjak kaki kanan, injakkan kaki kiri, langsung berada di depan pintu surga. Yang mana Bu? Pilih yang pertama, yang kedua, ketiga, dan yang terakhir. Cerita milih memang luar biasa. Ya. Mendengar kalimat ini Bu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, tolong ya Rasul, aku ingin masuk surga dengan cara cepat. Sudah layak enggak diri ini ya Rasul masuk surga bersama? Rasul tidak menjawab, dia pingsan. 15 menit Abdurrahman bin Auf pingsan. Begitu dia sadar dari kepingsanannya, orang pun semua kaget. Abdurrahman bin Auf udah siluman. Kemudian dia nangis sembari berkata, ya Rasulullah, bolehkah aku mengajukan satu permohonan ya Rasul? Apa permohonanmu wahai Abdurrahman bin Auf? Ya Rasul, hari ini aku bersahabat denganmu di dunia. Ketika engkau memimpin sholat 5 waktu berjamaah, aku selalu di belakangmu jadi makmum. Ketika ayat turun ya Rasul, aku langsung mendengar dari lisanmu.
Ya Rasul, aku tidak ingin persahabatan ini hanya di dunia. Aku tetap ingin bersahabat denganmu sampai ke surga. Ya Rasul, tolong ajarkan aku satu amalan. Dengan amalan itu aku bisa masuk surga bersamamu. Ya Rasul, aku tidak mau masuk surga kalau bukan surga yang kau tempati. Dahsyat ini, Bu. Ya sudah dijamin masuk surga, tapi surganya bukan surga yang ditempati Rasulullah. Bu, ibu tahu nggak surga itu ada berapa tingkatan? Ada 3, pintu surga ada 8, tapi tingkatannya ada 3. Lihat Quran surah Al-Qalam, Bu. Ya, tanya mau Ustaz Qori kita tadi. Ya. Apa kata Allah? Surga level paling tinggi namanya Jannatul A'la. Ya, penghuninya cuma 4 kelompok, Bu. Wal mursalin, para rasul. Masuk nggak kita ini, Bu? Masuk nggak, Bu? Belum. Ya. Geleng kepala aja, Bu, jawabnya, Bu. Yang kedua wal anbiya, para nabi. Masuk nggak, Bu? Masih geleng kepalanya. Yang ketiga wasyuhada, orang yang mati syahid. Masuk nggak, Bu? Ada peluang berangkat ibu ke Palestina. Ya. Kalau niatnya ikhlas, meninggal di sana syahid, itu masuk surga. Kelompoknya para nabi. Yang keempat wasiddiqin, orang yang nggak pernah bohong. Masuk nggak, Ibu? Enggak juga, ya. Ya. Subhanallah. Inilah permintaan Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, kalau diri ini belum layak masuk surga sama dengan surga yang kau tempati, ya Rasul, aku nggak mau surga yang lain. Lalu surga yang kau kehendaki surga yang mana, wahai Abdurrahman bin Auf? Surga yang mana yang kau tempati, ya Rasul? Aku hanya ingin masuk surga sama dengan surga yang kau huni. Aku ingin persahabatan ini, ya Rasul, tidak hanya di dunia, tapi bersahabat kita sampai ke surga. Ya Rasul, kalau diri ini belum layak masuk surga sama dengan surga yang kau tempati, ya Rasul, tolong ya Rasul, ajarkan aku apa amalnya. Hebat permintaan Abdurrahman bin Auf ini, Bu. Bu, Ibu mau nggak masuk surga bertemu Rasul? Mau nggak, Bu? Nah, inilah kita amalkan. Ini kesimpulan ceramah saya. Apa kata Rasul? Rasul pun bersabda, tu'ti man haramaka wa tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zolamaka. 3 saja amalnya, kata Rasul. Siapa yang mengamalkan 3 amalan ini, saat dia melewati titian siratal mustaqim, kata Rasul, dia langkahkan kaki kanannya, dia angkat kaki kiri, dia letakkan di atas sirat, langsung berada di depan pintu surga. Padahal tadi kalau jalan berapa lama, Ibu? 50.000 tahun. Allahu Akbar. Kenapa begitu cepat, Ibu? Karena Allah sediakan buraq, kendaraan sebagaimana Rasul ketika Isra Mi'raj. Perjalanan 3 bulan, hanya sehari semalam Rasul balik ke Mekah. Mau nggak nanti punya buraq, Bu, di titian siratal mustaqim? Mau nggak, Bu? Mau nggak masuk surga ketemu dengan Nabi, ketemu dengan Khadijah? Walaupun kita bukan kelompoknya para Rasul, bukan bagian dari para Nabi, boleh jadi mati kita tidak mati syahid. Kita bukan orang yang nggak pernah bohong, tapi target kita, Ibu, apalagi ini Ramadan, surga kita harus sama dengan surga yang tempati Rasulullah. Apa amalnya, Ibu? 3 saja, nggak banyak-banyak, Bu. Pertama, tukti man haramaka, suka nolong orang susah. Ya Allah, Bunda kita ahli baik luar biasa ini, menghimpun donatur dari berbagai pihak. Hari ini dibagikan, insya Allah nanti bertemu kita dengan para donatur, termasuk ahli baik, sama-sama kita satu surga. Amin. Bu, ini Ramadan, syahrul Ramadan, syahrus sadaqah. Bulan Ramadan, bulan dimana kita banyak berbagi, gemar sedekah. Ada 6 keutamaan Allah berikan bagi orang yang rajin sedekah. Pertama, dia dekat dengan Allah. Bu, Ibu mau nggak dekat dengan Allah? Mana Ibu pilih, dekat dengan Allah atau dekat dengan suami? Dengan Allah, ya Bu. Kalau dengan suami awal bulan ada, Ibu, ya.
Bagaimana caranya supaya ibu dan suami tidak ada jarak? Nggak perlu saya ajari, ibu ini sudah jagonya itu ya kan. Tapi bagaimana caranya agar kita dengan Allah tidak ada jarak, ibu? Rajin-rajin kita bersedekah. Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, fadilah sedekah. Orang yang rajin sedekah, dia dekat dengan surga. Allahu Akbar. Inilah permintaan Abdurrahman bin Auf. Ya Rasul, ajarkan aku apa amalnya supaya diri ini bersahabat denganmu sampai ke surga. Aku gak mau surga yang lainnya Rasul kecuali surga yang kau tempati. Apa jawab Nabi? Tu'ti man haramaka. Tolong orang yang butuh pertolongan. Gemar kita sedekah. Yang ketiga, fadilah orang yang rajin sedekah, dia didoakan oleh penduduk langit. Bu, ibu tahu nggak di langit siapa penduduknya? Siapa penduduk langit, Bu? Bu, siapa penduduk langit? Oh, udah pernah ke langit ya, Bu? Iya, betul jawaban ibu. Saya pun belum pernah ke langit. Saya lihat di hadisnya ini. Penduduk bumi siapa, Bu? Manusia. Penduduk langit para malaikat. Bu, kalau ibu sakit, dijenguk sama tetangga, sama teman wirid, ketika dia datang menjenguk ibu, pertama ibu minta apa, Bu? Ya, Bu? Mana apelnya gitu ya, mana jeruknya, yang jaga itu yang kenyang, Bu. Iya. Yang kita minta Bu, doakan saya, Bu. Udah 12 hari opname di sini. Suntuk saya, Bu. Kira-kira doa yang menjenguk ini dikabulkan Allah enggak, Ibu? Belum tentu. Kalau yang menjenguknya ustadz kita tadi, ya mungkin diijabah Allah. Tapi kalau yang jenguknya preman, sekujur badannya bertato, ibu, matanya melotot habis mabuk, ibu sakit ya katanya. Sambil ngelantur dia ngomong, ibu minta doa, kira-kira dikabulkan Allah nggak doanya, Bu? Apa kata Allah? Sok paten, kamu aja habis mabuk jenguk orang sakit, mendoakan orang pula, kata Allah. Tapi kalau yang mendoakan kita penduduk langit, para malaikat, ibu, ditolak Allah nggak, ibu? Bagaimana caranya, Bunda, supaya malaikat mendoakan kita? Rajin kita sedekah. Apa doa penduduk langit bagi penduduk bumi yang rajin sedekah, ibu? 3 doanya. Ya Allah, ampuni dosanya. Bu, ibu pernah nggak berdosa? Kayaknya masih banyak belum jawab. Saya ganti pertanyaannya, ibu. Ibu dulu waktu masih gadis pernah nggak ninggalin sholat? Wah, kompak ya, banyak ngaku dah. Ibu dulu waktu masih ABG pernah nggak keluar rumah tidak tutup aurat? Oh, semua mengaku berarti. Bu, ada nggak catatan dosa ibu di buku malaikat? Ada? Kita istipo ya, Bu? Kita tip X ya, Bu? Bagaimana cara menstiponya? Ayo pancing penduduk langit mendoakan kita. Caranya sedekah. Apalagi ibu-ibu yang paling gampang sedekah itu ibu-ibu di bulan Ramadan. Ibu Ramadan masak apa, Bu? Kan kolak. Ibu masak kolak ya, bagi kiri kanan rumah. Tapi baginya ketika kolaknya masih segar. Jangan ibu bagi habis buka puasa, habis maghrib. Tetangga curiga, ini pasti sisa ini dikasih ini. Sumpah serapah dia. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah. Yang keempat, orang yang rajin sedekah. Apa fadilahnya, ibu? Oh, tadi belum saya selesaikannya. 3 doa malaikat bagi orang yang rajin sedekah. Pertama, ya Allah ampuni dosanya. Yang kedua, ya Allah berikan solusi terhadap semua masalah. Ibu ada masalah, Bu? Ibu yang sebelah kanan saya ada masalah? Sebelah kiri saya ada masalah, Bu? Depan saya ada masalah? Ustaz pun ada masalah ya? Iya. Udah beli baju hari raya, Bu? Nah, kan masalah itu. Ya. Kita punya anak sudah tamat kuliah belum kerja, masalah nggak, Bu? Nah. Kita punya anak sudah pantas menikah belum ada yang meminangnya, masalah nggak, Bu? Ayo, Bu, mulai hari ini Ramadan ini atasi masalah tanpa masalah. Oh, Pegadian ya, Bu. Pegadian belum ada, Allah sedang ajarkan. Lihat Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai 4. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, apapun persoalannya Allah berikan solusi, dan Allah beri rezeki yang ia tidak sangka-sangka. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, keutamaan orang yang rajin bersedekah, Allah hindarkan ia dari musibah. Ya Allah, begitulah cara Allah melindungi. Orang lain kena musibah kita terhindar, kenapa? Allah nggak tega. Ini dia kalau kena musibah, anak yatim yang dibantu nanti nggak tertolong lagi nih, kata Allah. Allah hindarkan dari wabah, dari musibah. Yang keenam, Allah wujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Hebat nggak fadilah sedekah, Bu? Hebat nggak, Bu? Makanya donatur semangat ya, Bu, yang sama ahli bait ini. Maka segini banyak orang datang bisa nanti mendapatkan manfaatnya. Subhanallah. Bu, Bu, hebat nggak fadilah orang yang rajin sedekah? Kalau hebat, Ibu mulai hari ini Ibu bakal rajin nggak sedekahnya, Bu? Rajin nggak sedekah, Bu? Apalagi Ramadan ini, Bu? Boleh saya tanya, Bu? Boleh? Jawab yang jujur ya, Bu. Jujur ya, Bu. Jangan ada dusta di antara kita yang, Bu. Kalau di dompet Ibu ada uang 4 lembar. Lembar pertama 100.000, lembaran kedua 50.000, lembaran ketiga 20.000, lembaran keempat 1.000. Lewat kotak infak, yang mana lah Ibu masukkan? 1.000 ya. Biar jujur ya biar dikit, yang penting giliran dikit semangat kan Ibu. Ayo Bu, sekali-sekali kita masukkan yang banyak, yang nilainya besar, supaya apa Ibu? Apalagi bulan Ramadan, supaya pahalanya berlipat ganda. Ibu yang dimuliakan Allah, cepat-cepat Ibu. Yang kedua, apa amalnya Ibu supaya kita masuk surga bersama Rasulullah? Yang kedua adalah watasilu man qata'aka, sambung silaturahmi. Apa gunanya kita wirid, mendengarkan majelis taklim, hadir di masjid, sholat tarawih, kenal kiri kanan kita. Habis sholat kita salam, oh ini Ibu tetangga sebelah rumah saya rupanya. Tahu kita itu. Kenapa kita menghidupkan silatur? Buat orang senang dengan kita. Bisa, Bu? Jangan buat orang kesel dengan kita ya, Bu. Jangan buat orang benci dengan kita. Buat orang senang. Bu, siapa orang paling dekat dengan Ibu? Yang paling dekat dengan Ibu siapa? Laki Ibu lah. Udahkah senang suami Ibu sama Ibu? Sudah, Bu? Bu, udah senang nggak suami Ibu sama Ibu? Belum. Bu? Ya yang punya suami yang jawab. Buat suami Ibu senang, buat anak cucu dan menantu senang dengan kita ya. Yang terakhir, wa ta'fu amman zalamaka, maafkan orang yang pernah nyakitin kita. Ada orang pernah nyakitin Ibu? Ada, Bu? Ya, ini kan menjelang Idul Fitri, dia datang ke rumah Ibu, dijulurkannya tangan, maafkan saya, Bu. Apa Ibu jawab? Dia kena nggak nyakitin Ibu. Kalau dia nyakitin Ibu, Ibu pas pergi ke Jalan Gaperta Gang Mandor, Ibu datang naik kereta, pulang-pulang kereta hilang. Ya. Seminggu Lebaran yang ngambil tadi ngaku, Bu, maafkan saya lahir batin, Bu, minal aidin wal faizin. Sama-sama kata Ibu, saya juga minta maaf. Saya besar dosa saya sama Ibu. Apa dosa Ibu rupanya sama saya? Waktu Ibu Ramadan berbagi Jalan Gaperta Gang Mandor, Ibu kan naik kereta, iya. Kereta Ibu kan hilang kan? Iya, aku yang ngambil, Bu. Maaf lahir batin, Bu. Apa Ibu jawab, Bu? Sama-sama Ibu bilang, lapor polsek lagi, ganti. Ya, bisa nggak Ibu maafkan, Bu? Bisa nggak, Bu? Berat ya, Bu ya. 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 Makanya meminta maaf itu mudah, memaafkan berat. Tapi kalau dia sudah ngaku, Ibu penjarakan, terserahlah Ibu. Ini saya udah nyerahkan diri semua lah, Bu. Terserah Ibu lah mau diapain. Berani nggak memaafkannya, Ibu?
memaafkan itu sesuatu yang sulit, maka balasannya ibu nggak tanggung-tanggung, surganya selevel dengan surga yang ditempati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo bu, asah diri kita supaya mudah memaafkan. Ya. Sebentar lagi kita hari raya, 2 minggu lagi bu. Ya. Kalau ada yang mengaku kesalahan, minta maaf ya ibu. Kalau memang kita mampu memaafkan, maafkan. 3 amalan, siapa yang mengamalkannya saat melewati titian Siratal Mustaqim, cepat secepat kilat dan masuk surga. Surganya sama dengan surga yang ditempati Rasulullah. Apa amalnya ibu? 3. Pertama, orang yang gemar sedekah. Yang kedua, menghidupkan silaturahmi, membuat orang senang dengannya. Yang ketiga, suka memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Pernah dia sakiti tapi dia mampu memaafkan. Kalau nggak disakiti, gampanglah mengucapkan minal aidin wal faidin kan bu. Ini yang betul-betul pernah menyakiti kita. Baik ibu, 3 amalan itu kita rawat. Mudah-mudahan nanti ibu di akhirat ibu rasakan manfaatnya.